senior-senior, tokoh-tokoh TNI, purnawirawan polisi kemarin, Pak Caimin juga ya menjalankan komunikasi politik tersebut. Ya kita mengharapkan ini bisa menjadi nanti kekuatan besar dan kita sama-sama mencari formulanya nanti. Ya ini tentu pembahasan pasangan ini kan masih dinamis dan saya rasa masih ada waktu untuk kita benar-benar mencermati perkembangan ke depan, benar-benar memetakan kekuatan kita masing-masing dan insya Allah nanti pada waktunya kita akan bersama-sama menetapkan itu siapa. Tapi yang pasti ya masalah capres-cawapres sesuai perjanjian dengan teman-teman PKB itu ditentukan oleh Pak Prabowo. Yang jelas terus dibicarakan. Tentu kita mencari format yang terbaik ya, formasi yang terbaik. Yang jelas pertimbangan Pak Prabowo, Gus Muhaimin dan secara umum Gerindra dan PKB banyak sekali. Salah satunya tentu adalah calon wakil presiden Pak Prabowo harus dipastikan bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo dan pasangan Pak Prabowo dengan siapa nanti. Demikian juga dengan misalnya tingkat keterterimaannya di tengah masyarakat, kemudian kapasitas, kemudian integritas dan sebagainya. Banyak hal pertimbangan yang memang harus dibicarakan Mbak Ananda. Jadi harus agak sabar dan insya Allah dalam waktu dekat pasti ditemukan calon wakil presiden Pak Prabowo yang bisa membantu mendongkrak elektabilitas dan memenangkan Pilpres 2024 nanti. Pemilu 2024 adalah pemilu yang keempat bagi Prabowo jika betul-betul dia akan maju lagi. Peluangnya tetap terbuka, namun sangat tergantung dengan siapa kemudian Prabowo akan maju sebagai kandidat presiden. Apakah dengan Puan Maharani, artinya gabungan antara Gerindra dan PDIP? Apakah akan muncul kembali dengan komposisi Prabowo Sandi? Apakah kemudian akan muncul Prabowo Muhaimin? Karena belakangan PKB juga menyambut baik. Tiga nama figur cawapres calon pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ini, kata Gerindra. Nama-nama figur cawapres calon pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 telah dikantongi. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat mengatakan hal itu dan menjelaskan ada 3 nama yang masuk kantong Prabowo Subianto. Dari 3 nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto itu nantinya akan dipilih 1. Meski demikian, Anwar Sadat tidak menyebutkan siapa saja figur bakal cawapres Prabowo Subianto itu. Pak Prabowo sudah mengantongi 3 nama bakal cawapres di kantongnya. Siapapun yang dipilih, DPD Gerindra se-Indonesia akan patuh. Nanti akan diumumkan pada momen yang tepat, kata Sadat kepada Kompas.com saat ditemui di Probolinggo Rabu 31 Mei. Sadat mengaku tidak tahu ketiga nama yang sudah dikantongi Prabowo. Ia juga tidak akan mendorong agar 3 nama itu dibeberkan. Menurutnya, pihak manapun tidak bisa mendorong-dorong Prabowo segera mengumumkan bakal cawapres. Hal itu, sebagaimana bakal capres yang diusung PDI Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo juga belum menentukan pasangannya. Demikian juga Anies Baswedan yang diusung Nasdem, hingga kini tak kunjung mengumumkan cawapres. Tidak bisa mendorong-dorong Prabowo menentukan cawapres, Ganjar dan Anies saja sampai sekarang juga belum ambil keputusan tentang sosok pendampingnya, tugas Sadat. Sadat menegaskan kader Gerindra harus mendukung siapapun yang dipilih Prabowo sebagai cawapres. Sebab Prabowo sudah lama mendekati segenap elemen negeri dan membangun komunikasi dengan ketua-ketua partai politik hingga Presiden Jokowi, jelas Sadat. Melihat tren elektabilitas Prabowo yang terus naik dalam sejumlah hasil survei, Sadat meyakini Prabowo berpeluang kuat menjadi presiden. Baik jika Pilpres diikuti 3 pasang maupun 2 pasang calon. Dari hari ke hari, lanjut Sadat, elektabilitas Prabowo terus menguat. Hal itu terlepas dari dinamika yang akan terjadi. Sebab sampai saat ini belum satupun bakal capres menjatuhkan pilihan mengenai sosok cawapres. Lebih jauh, Sadat mengatakan Partai Gerindra mengajak seluruh pihak untuk tidak menggunakan politik identitas dalam pemilu tahun depan. Menurutnya, di Jawa Timur politik identitas tidak akan laku karena masyarakat Jatim dikenal religius dan nasionalis. Sehari-hari mereka sudah menerapkan ajaran agama dengan baik. Sehingga masyarakat tidak akan terpengaruh dengan upaya politisasi agama, apalagi politik identitas. Para politisi di Jatim banyak sekali berlatar santri yang kesehariannya tak lepas dari nuansa agama. Politik identitas tidak laku di Jatim, pungkas Sadat.